Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Siddiq Tamimi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Siddiq Tamimi adalah seorang perwira militer. Penerbang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Republik Indonesia. Pejuang kemerdekaan, dan pengusaha Indonesia. Sosok Muhammad Siddiq Tamimi dikenal atas dedikasi dan kontribusinya dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Terutama melalui perannya sebagai perwira penerbang saat berlangsungnya agresi militer Belanda kedua. Selain kiprahnya dalam dunia militer, Muhammad Siddiq Tamimi juga dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam dunia usaha setelah masa perjuangan bersenjata berakhir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Siddiq Tamimi merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Republik Indonesia yang berasal dari Angkatan Awal Para Penerbang Indonesia. Beliau dikenal sebagai pribadi yang memiliki dedikasi tinggi terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Siddiq Tamimi juga dikenal sebagai bagian dari kelompok perwira yang terlibat aktif dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Khususnya dalam upaya transportasi dan komunikasi udara pada masa kritis setelah agresi militer oleh Belanda. Di masa damai, beliau beralih menjadi pengusaha dan tetap memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa melalui sektor non-militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Siddiq Tamimi lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1922 dan wafat pada tanggal 16 Februari tahun 1978. Masa aktif beliau sebagai pejuang dan penerbang militer berlangsung terutama pada akhir dekade 1940. Termasuk saat agresi militer Belanda kedua yang dimulai pada bulan Desember tahun 1948. Pada masa inilah Muhammad Siddiq Tamimi menunjukkan keberaniannya sebagai penerbang tempur yang membantu mempertahankan eksistensi negara Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran Muhammad Siddiq Tamimi paling menonjol dalam konteks perjuangan mempertahankan Republik Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dalam wilayah inilah kekuatan militer dan sipil Republik Indonesia menyusun strategi pertahanan dan diplomasi untuk melawan pendudukan Belanda setelah penangkapan para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta. Dalam konteks militer udara, Muhammad Siddiq Tamimi beroperasi di medan yang luas, termasuk Sumatera dan wilayah-wilayah strategis lain yang masih dikuasai Republik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Siddiq Tamimi berjuang karena keyakinannya terhadap pentingnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan menangkap para pemimpin nasional, termasuk presiden dan wakil presiden, Muhammad Siddiq Tamimi termasuk dalam jajaran perwira yang tetap setia pada cita-cita Republik dan turut membantu mempertahankan keberlangsungan pemerintahan dengan mendukung pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pengabdiannya didorong oleh semangat nasionalisme dan keinginan kuat untuk melihat Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Siddiq Tamimi berjuang melalui jalur militer sebagai perwira penerbang. Dalam kapasitas ini, beliau terlibat dalam misi-misi penerbangan yang mendukung logistik, komunikasi, dan mobilisasi pasukan pada masa krisis nasional. Dengan keahlian teknis dan semangat pengabdian, beliau membantu menjaga jalur komunikasi antara wilayah Republik yang masih bertahan. Setelah masa perjuangan fisik berakhir dan Indonesia memasuki era pembangunan, Muhammad Siddiq Tamimi mengalihkan pengabdiannya ke sektor ekonomi dan dikenal sebagai pengusaha yang tetap menjaga idealisme perjuangan dalam kontribusinya bagi masyarakat.
Muhammad Siddiq Tamimi lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1922 dan wafat pada tanggal 16 Februari tahun 1978 sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan konsolidasi pertahanan udara Republik Indonesia. Sebagai perwira penerbang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Republik Indonesia, Muhammad Siddiq Tamimi terlibat langsung dalam dinamika militer yang menentukan kelangsungan kedaulatan negara. Terutama pada masa genting ketika agresi militer Belanda kedua melumpuhkan pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta dan memaksa pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Dari perspektif militer, kiprah Muhammad Siddiq Tamimi mencerminkan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Republik Indonesia dalam menjaga jalur logistik, komunikasi strategis, serta pertahanan wilayah udara Republik Indonesia yang pada masa itu sangat terbatas secara teknologi dan sumber daya. Beliau termasuk dalam generasi awal penerbang militer Indonesia yang harus beroperasi dalam kondisi serba darurat, termasuk pesawat tua warisan kolonial dan jalur penerbangan yang belum memiliki sistem navigasi memadai. Namun dedikasi, keberanian, dan kecakapan teknis yang dimiliki oleh Muhammad Siddiq Tamimi menjadi aset penting dalam mendukung keberhasilan manuver pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan eksistensi negara di mata dunia internasional. Dalam konteks sejarah kenegaraan, Muhammad Siddiq Tamimi bukan hanya bagian dari struktur militer tetapi juga termasuk dalam barisan patriot yang membela legitimasi Republik Indonesia saat terjadi kekosongan kepemimpinan sipil akibat penangkapan presiden dan wakil presiden oleh pasukan Belanda. Peran Muhammad Siddiq Tamimi dalam membantu mobilisasi kekuatan militer dari udara memberi kontribusi signifikan terhadap kelangsungan komunikasi antara tokoh-tokoh Republik yang tersebar di berbagai wilayah. Kesetiaannya pada konstitusi dan pemerintahan yang sah memperlihatkan karakter kepemimpinan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sudut pandang sosial dan psikologis, Muhammad Siddiq Tamimi merupakan representasi dari semangat generasi perintis yang menggabungkan keberanian militer dengan semangat nasionalisme yang mendalam. Keterlibatannya dalam dunia penerbangan militer pada masa revolusi fisik menunjukkan bahwa keberanian bukan sekadar atribut fisik, tetapi juga kemampuan mengendalikan tekanan psikologis saat menghadapi ancaman nyata dari pasukan musuh di udara maupun di darat. Karakter beliau yang tegas, disiplin, dan penuh tanggung jawab menjadi panutan di kalangan rekan seperjuangan maupun generasi penerus di tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Republik Indonesia. Setelah Indonesia memasuki masa damai dan pembangunan nasional, Muhammad Siddiq Tamimi melanjutkan kiprahnya dalam dunia kewirausahaan. Peralihan dari karir militer ke sektor swasta tidak mengurangi semangat pengabdiannya terhadap bangsa. Sebagai pengusaha, beliau tetap menunjukkan integritas dan visi yang dilandasi oleh semangat perjuangan, membuktikan bahwa kontribusi terhadap bangsa dapat terus berlanjut di luar jalur militer. Kegiatan ekonomi yang beliau jalankan memiliki dimensi sosial yang kuat, menunjukkan bahwa prinsip gotong royong dan kemandirian ekonomi adalah kelanjutan dari cita-cita kemerdekaan. Dalam sejarah perkembangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Republik Indonesia, nama Muhammad Siddiq Tamimi patut dikenang sebagai salah satu tokoh yang membentuk fondasi etos perjuangan udara Indonesia. Beliau adalah bagian dari generasi pelopor yang menghadirkan makna baru tentang pertahanan udara dalam konteks negara merdeka yang baru saja berdiri. Semangat kepeloporan yang dibawa oleh Muhammad Siddiq Tamimi menginspirasi munculnya doktrin-doktrin pertahanan udara yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh generasi berikutnya. Dengan tetap berakar pada nilai keberanian, pengabdian, dan kesetiaan terhadap bangsa. Dari dimensi sejarah nasional, Muhammad Siddiq Tamimi merupakan sosok yang menjembatani era revolusi fisik dengan era pembangunan.
Kehadiran beliau dalam dua fase penting perjalanan bangsa memperlihatkan kapasitas adaptif yang tinggi dan kemauan untuk terus berkontribusi dalam berbagai bidang. Warisan perjuangan dan pengabdian beliau menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi besar sejarah Indonesia, yang tidak hanya dibentuk oleh tokoh-tokoh pusat kekuasaan, tetapi juga oleh para patriot yang bekerja tanpa pamrih di medan udara, darat, dan sosial ekonomi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.